Tribuners datangi Balai Kota, ini 9 tuntutan PMI Ambon dan pedagang, termasuk bekukan Alham Valeo dari APMA. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Ambon bersama pedagang berunjuk rasa di depan Balai Kota Ambon, Rabu 8 Maret 2023. Dalam aksinya mereka menyampaikan 9 poin tuntutan, yakni pertama, PMII cabang Ambon dan pedagang kaki lima Pasar Madika mendukung Pemkot Ambon segera membekukan organisasi APMA. Kedua, mendesak Pemkot Ambon segera mengusut tuntas pembangunan ilegal di area Terminal Blok A1 dan A2. Ketiga, meminta Pemkot Ambon untuk mengusut tuntas tindakan pungli yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan dalih uang sampah berkarcis. Keempat, meminta Pemkot Ambon untuk membongkar lapak-lapak yang telah dibangun secara ilegal di area Terminal A1 dan A2. Kelima, mendukung Pemkot Ambon untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Madika sesuai fungsi dan kewenangan aset Pemkot dan harus dikelola sebaik-baik mungkin demi keberlangsungan pedagang. Keenam, Pemkot Ambon untuk memberikan solusi terkait dengan lapak yang telah dibongkar secara sepihak, serta meminta kepastian serta jaminan untuk kelangsungan nasib para pedagang kaki lima di Pasar Madika. Ketujuh, PMII dan pedagang siap melaporkan Alham Valeo yang merupakan dalang dari balik semua persoalan Pasar Madika. 8. Mendesak kepada Pemkot Ambon agar konsisten dalam menyikapi nasib 300-an PKL di Mardika yang lapaknya dibongkar atas proyek perusahaan mitra Provinsi Maluku. Terakhir, mendesak percepatan langkah Pemkot karena berkaitan dengan hajat hidup ratusan pedagang yang akan menghadapi bulan Ramadan. Ketua PMII Cabang Ambon Marwanti Tahelu mengatakan, APMA telah gagal dalam mengakomodir kepentingan PKL. Selain itu, APMA juga menjadi biang kerok dari sejumlah persoalan yang kerap terjadi di Pasar Madika Ambon. Dikumpulkan atau dikasih rapat dengan APMA maupun Paniubah dalam rangka pembongkaran lapak dan pembangunan. Terus dikira biaya 9 juta dengan ukuran 1 meter 25 kali 2 meter. Bayangkan Bapak Balai Kota Ambon dengan harga sebesar itu. Kemudian kami tanyakan jangka waktu yang kita bayar 9 juta, mereka menyampaikan bahwa nanti kita waspada apabila terjadi pembongkaran maupun penertiban. Kami sebagai pedagang merasa bahwa kalau hanya seperti jawaban itu, kami tidak punya kekuatan dasar hukum karena kami tahu bahwa area Terminal 1 adalah aset daerah, bukan potensi wirausaha intravenue. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.